Dagang lancar, dagang. Alhamdulillah Dagang. lumayan, nggak lancar. Kalau dikelilingin rata-rata jarang yang beli. Kalau nggak dikelilingin penasaran. Jadi frustasi nih. Semenjak terjun di politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Raffi Mustafa Hawari. Nomor induk mahasiswa saya 112-009-200-00051 dari kelas 1B Agribisnis. Nah, kali ini saya pengen mewawancara seseorang dan di sebelah saya sudah ada seseorang owner bakmi yang notabene adalah bakmi terenak sekelurahan Pisangan. Kebetulan ini bakmi langganan saya juga. Dari sejak saya SD sampai sekarang kalau mau beli bakmi ini terus namanya bakmi 7 nih. Nah, ini sebelah saya ownernya nih. Namanya Mas Hasan. Ya, Assalamualaikum Mas Hasan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dagang lancar, dagang. Alhamdulillah Dagang. lumayan, nggak lancar. Waduh, kenapa pandemi ya? Pandemi 50% lah, alhamdulillah masih 50%. 50% apa itu maksudnya? Misalkan 100%, ini berhubung kena pandemi jadi 50%, agak menurun. Oh, Soalnya, gitu. iya. Ya, aku agak mau tahu ya, bakmi 7 ini dari tahun berapa? Dagang bakmi 7. Mas. Semenjak terjun di politik bakmi 7 itu 2008. Oh, 2008. Itu kenapa namanya bakmi 7? Kenapa nggak bakmi 10 atau nggak bakmi 19? Jadi Dia gini, kayak COVID-19 gitu. Wah, ada filosofinya kalau bakmi 7 ialah angka 7 itu paling penting. Satu, Kenapa? Al-Fatihah ada 7, Wih, surga ada 7, Wih. neraka ada 7, Wah. sifat manusia ada 7, langit Waduh. ada 7, Wih. jembatan Siratul Mustaqim ada 7, banyak yang angka 7. Itu ada filosofi yang bagus. tapi pernah dengar gosip kenapa bakmi 7? Karena harganya waktu itu 7.000 harganya. Benar, waktu zaman jahiliyah ya. Tapi sekarang kalau mau beli bakmi 7, sekarang harganya jadi 10.000 atau mungkin lebih. 10.000 ya? 10.000. Kenapa harganya 10.000, Mas? Karena ngelihat kondisi ekonomi global lah sih kan. Lihat ekonominya. Jadi ekonomi kan waktu 2007 harga 7.000 itu 2008, 2009, 2010, 2012 itu masih 7.000. Oh iya. Sekarang udah 2000 berapa nih? 20. 2020. No, naik 3.000 lah. Enggak apa-apa. Asik. Jadi 10. Tapi sekarang udah kayaknya ekonomi juga nggak sebaik tahun kemarin. Ada ini nggak? Ada itikat untuk naikin harga lagi atau mungkin ada kebijakan lain yang lebih baik? Saya pribadi harga insya Allah tetap istiqomah 10.000. Nanti kalau 2025 apa 20 berapa ya? Mudah-mudahan tergantung ekonominya. Kalau ekonominya makin naik secara kayak buat belanja naik pasti dinaikin. Tapi sementara sampai sekarang dan seterusnya insya Allah masih tetap 10.000. Wah. Ya, jadi kalau memang mau beli bakmi 7 silakan, harganya 10.000 saja. Nomor teleponnya ada di sini. Baca nggak? Kepotong-potongnya. Potong-potong ya. Nanti dikasih nomor teleponnya berapa. Nah, ini bakmi 7 sekarang udah ada berapa karyawan, Mas? Waktu nggak ada pandemi itu ada 2. Sekarang ada pandemi itu cuma saya sendiri. Oh Itu nganggur. Oh, nganggur ya. Tapi dulu kayaknya banyak banget ya. Dulunya- Jadi tersebar di mana? Di kompleks saya ada, di Pondok Hijau ada, macam-macam banyak banget. Dulunya tuh ada, kalau nggak salah 7 kan Rabi? 7 ya? 7 juga waktu zaman 7. perjuangan 7 juga ada di Mas. Wah. 7 benar-benar. Oh ya, sesuai konsep ya. Oh, 70. semua. Sesuai konsepnya bakmi 7 harus 7. Tapi ada yang sampai sekarang kan jualannya kan pakai gerobak ya. Tersebar di mana-mana ya. Iya. Sekarang masih ada tempat yang dari dulu ini enggak sih, Mas? Dari dulu sampai sekarang. Jadi abang gerobaknya masih Keliling. komplek itu. Oh, sekarang yang keliling tuh di Pondok Hijau. Kalau sore jam 5:30 ke Pondok Hijau. Itu dari awal ini ya, awal Ada dari berdiri ya? awal, iya. Sampai sekarang masih sekarang masih ada yang Pondok Hijau. keliling. Oke. Tapi ada juga yang kayaknya udah nggak jualan di situ lagi gerobaknya. Contohnya di kompleks saya. Iya, udah nggak ada lagi. Itu faktor-faktornya kan apa, Mas? Kenapa jadi
Karena Kenapa harus mengubah keputusan untuk nggak jualan di kompleks ini lagi misalkan? karena satu, di kompleknya Mas Raffi itu kalau dikelilingin rata-rata jarang yang beli. Kalau nggak dikelilingin penasaran. Jadi frustasi nih. Tadi keputusan nggak usah ke komplek Telkom lah, biar udah sekalian aja cari yang lain. Soalnya meragukan kalau komplek, jadi putusin nggak usah jualan di situ lagi. Mungkin sementara, suatu saat pasti akan kembali keliling lagi. Ada juga nggak komplek lain yang kayak nasibnya sama kayak komplek itu tadi? Komplek Sama. Telkom? Ada juga. Sama ya? ada. Itu ceritanya sama juga ya? Sama juga. Kalau keliling nggak ada yang beli karena pandemi. Kalau Ya. nggak keliling penasaran. Oh gitu. Jadi mumet nih, ragu-ragu dah, nggak usah keliling. Tadi mangkal di satu tempat. Ya. Gitu. Biasanya kalau mengambil keputusan itu dapat inspirasinya dari mana? Atau misalkan Mas Hasan punya data-data tertentu kalau mau ngambil keputusan atau berdasarkan pengalaman sendiri lah? Berdasarkan Misalkan. pengalaman sendiri. Jadi misalkan keputusan, misalkan kalau saya contoh libur, kalau hari libur hari Sabtu, saya libur hari Sabtu sampai seterusnya Sabtu libur. Misalkan kalau ada yang pesan harus jauh-jauh hari nih, saya pesan dua hari yang lalu, 2 hari yang akan datang dulu baru ngomong. Kalau enggak saya putusin. Kalau misalnya mendadak saya pesan 100, saya putusin nggak bisa kalau mendadak. Gitu. Jadi saya ngambil keputusan yang adil biar dia, kalau dia nggak jadi sama saya kan sama orang lain. Oh gitu. Ini kan dulu juga ada karyawannya dulu ya, Bami 7 ya? Iya banyak loh. Dulu. Banyak waktu zaman jahiliyah. Iya. Sama dia. Sekarang satu aja. Tapi waktu ada karyawannya dulu ya, itu sehari ditargetin nggak sih? Ini harus dapat berapa omset? Harus target. Itu biasanya yang keliling tuh harus saya targetin ke 30 kursi. Pada 30 kursi itu alhamdulillah masyarakat ada lebihnya. Pokoknya targetnya 30. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bawahnya 25. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu bawahnya 30, 40, 50. Itu ada targetnya. Soalnya kan kalau hari-hari libur kan banyak orang yang pada main silaturahmi. Oh iya. Tapi pernah nggak sih ada karyawan yang nggak ini apa bang gerobaknya nggak memenuhi target? Ada konsekuensinya, misalkan disuruh duel 1-on-1? Enggak. Nggak nyampe situ? Biasanya tuh Nggak boleh ya? banyak yang ada sih, sebagian karyawan tuh yang nggak memenuhi target. Kadang dapat misalkan target 30 cuma dapat 20, ya nggak apa-apa. Yang penting satu, istiqomah, tawakal, sabar. Jadi masa depannya Bang itu juga mau apa? Insya Allah Kedepannya? selanjutnya tuh insya Allah saya akan nanti kalau pandemi udah selesai saya akan bikin membarui gerobak lagi, ada yang keliling. Saya tetap di sini, ada yang keliling lagi. Satu saat tuh pasti ada yang keliling lagi. Kayak zaman dulu kan Raffi. Iya. Ada yang ke Telkom, Pondok Hijau, kemana itu insya Allah satu saat target yang akan datang. Sekarang kan lagi pandemi. Kalau lagi pandemi, kalau ada yang keliling tuh jarang yang minat. Oh iya. Tapi kadang-kadang situasi selalu berubah-ubah. Iya. Kita nggak tahu waktu itu 2020 bakal ada COVID-19. Padahal kita udah targetin dari sebelumnya harus begini begitu. Cuman berantakan gara-gara pandemi. Nah, Iya. itu tipsnya gimana, Mas? Tipsnya satu, harus punya target. Orang tuh kalau 2020, 2021 harus ada target tuh satu, harus jadi orang yang sukses. Harus jadi orang yang berguna bagi orang lain. Walaupun nggak sukses nggak apa-apa, yang penting berguna bagi orang lain, apapun itu. Penting bentuk apapun, ilmu apa itu buat orang lain. Yaudah, ini udah penghujung video juga nih. Jadi Mas Hasan kalau mau mempromosikan Bang itu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengen pesan, di alamatnya di Jalan Muri Salim 2, nomor 52, Pisangan Ciputat Timur, dekat kayak Mas Residen. Nomor telepon 089550416994. Monggo pesan. Nanti insya Allah nggak diantar. Diantar lah. Diantar. Nanti kalau nggak diantar siapa yang mau makan? Iya. Yaudah Mas, itu aja wawancara singkatnya. Makasih ya Mas, Ya, sama-sama. sudah meluangkan waktunya. Ya. Ya.